Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NPM 2022 43500 494. Ya, jadi di sini saya ingin simulasi program skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Tingkat Stres Siswa Menggunakan Metode Kertainti Faktor pada SMK BPSK 1 Jakarta. Ya, jadi di sini tampilan awalnya yaitu tampilan beranda. Di sini kita bisa melihat sistem pakar screening tingkat stres siswa menggunakan metode Kertainti Faktor. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada instrumen DAS21. Apa sih itu DAS21? Itu merupakan jumlah pertanyaan yang berupa 21 butir yang terbagi menjadi subskala depresi, kecemasan, dan stres untuk mengukur emosional siswa selama 1 minggu terakhir. Metode Kertainti Faktor S1 sampai tingkat 5 ini tingkatan stresnya, yaitu ada tidak stres, stres ringan, stres sedang, stres berat, dan stres sangat berat. Nah, jadi di sini saya ingin memulai yaitu panduan login. Di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Misalkan username admin, passwordnya keluarga. Nah, kalau passwordnya salah di sini tertera yaitu username atau password salah. Kita masukkan yang benar. Ini password. Nah, di sini terlihat yaitu tampilan aplikasi webnya. Di sini ada dashboard, butir DAS21, rule CF, total konsultasi DAS21, tingkatan stres yaitu tidak stres, stres ringan, stres sedang, stres berat, dan stres sangat berat. Ya, jadi di sini ada tertera ini konsultasi data konsultasi 5 terakhir. Kita lanjut ke instrumen DAS21. Nah, terlihat di sini yaitu ada 21 butir DAS21 atau pertanyaan. Ini berupa kode Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 sampai Q21. Ada subskalanya yaitu stres, kecemasan, depresi. Dan ini adalah berupa teks pertanyaan. Q1 stres, saya merasa sulit ingin menekan diri. Dan Q2 kecemasan, saya menyadari bahwa mulut saya terasa kering. Q3 atau subskala depresi, saya seperti tidak dapat merasakan perasaan positif sama sekali. Sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu ada rule CF. Nah, kalau di sini terlihat rule-nya, daftar rule-nya. Sini berupa pertanyaan tadi, ringkasnya, nih subskalanya, ini kodenya, dan ini rule-nya. Ini CF pakar, yaitu dari seorang guru, yaitu yang bernama pakarnya Dirgianti SPD. Di sini kita juga bisa mencetak tabel rule. Nah, di sini terlihat tabel rule-nya. Semoga ada kop surat, tabelnya, dan kemudian jawabannya. Kita bisa pilih kembali. Di sini ada data konsultasi. Nah, ini data konsultasi yang sudah saya input, yaitu ada 8 orang. Yang pertama ada Arif Muhammad, Vicky Gunawan, Ade Prayoga, Adit, Claudia, Jonsena, Anya, dan Rizky. Nah, di sini tertera nih kategori CF-nya. Stres sangat berat, stres berat, stres sedang, stres berat, tidak stres, dan stres ringan. Nah, di sini juga tertera CF-nya. Di sini kita juga bisa
melihat misalkan sudah banyak yang konsultasi, kita susah nyarinya, kita bisa menginput, yaitu contoh Rizky 2024 3.500 Nah, di sini juga kita bisa melihat nih dari tanggal berapa. Sampai tempo dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Cari. Nah, di sini terlihat yaitu data Rizky dengan NIS 2022-43500 kelas S8D, jenis kelamin laki-laki. Kategori CF-nya yaitu stres ringan. Kita bisa riwayat detail. Nah, di sini yaitu Rizky sudah melakukan pengujian, yaitu memilih kode Q1, stres merasa sulit untuk menenangkan diri, dan memilih nilai 1 itu yaitu kadang-kadang, dan memilih nilai Q06 dan juga nilainya 1 yaitu kadang-kadang, dan Q08 stres kadang-kadang juga, Q11 stres kadang-kadang juga, Q12 stres cukup sering, kita memilih nilai 02, Q14 stres 01 kadang-kadang, Q14 stres nilai 1 kadang-kadang, Q18 subskala stres nilai 1 kadang-kadang. Nah, kita bisa melihat nih nilai-nilainya. Nah, di sini saya juga bisa mencetak riwayat. Nah, di sini terlihat nih cetak riwayatnya. Cancel. Kita reset. Nah, dari data konsultasi ini kita juga bisa mencetak semua datanya nih. Kan ada 8. Kita cetak semua. Nah, di sini terlihat yaitu suratnya, laporannya hari ini, yaitu Kamis 30 Juli 2026, mengetahui kepala sekolah Bergianti selaku guru bimbingan dan konseling. Kita kembali. Nah, laporan per kelas, kita di sini bisa memfilter nih laporan per kelasan. Misalkan kita mau pilih S8D dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli. Kategori semua kita bisa memilih tidak stres, ringan, stres berat, dan sangat berat. Tampilkan. Nah, kita terlihat nih kelas S8D, yaitu berupa nama siswanya ada Prayoga, Claudia, dan Rizky. Dan kategori stresnya juga sudah ada, stres berat, dan stres ringan. Kita juga bisa mencetak. Nah, di sini terlihat cetakannya. Kita kembali. Selanjutnya riwayat siswa. Ini riwayat siswa. Misalkan saya mau memilih Rizky, nomor NIS-nya masukkan, kita klik cari. Nah, di sini terlihat nih kalau NIS 2022-43500 yaitu bernama Rizky, jenis kelamin laki-laki. Bisa cetak riwayat juga. Nah, tombolnya berfungsi. Nah, kalau di sini yaitu berupa diagram aturan inferensi Kertenty faktor, yaitu ada proses penentuan kategori stres mulai dari input DAAS 21. Nih, di sini yaitu siswa mengisi 21 pertanyaan Q1 sampai dengan Q21 dengan jawaban 0, 1, 2, 3. Dan selanjutnya yaitu server memastikan semua Q1 dan Q1 bernilai bilangan bulat 0 sampai 3. Ambil butirnya.
hitung skor dan kalikan 2. Nah, di sini terlihat rumuskan tet faktornya, tabel rule R01 sampai dengan 21. Kita bisa mencetak juga diagramnya. Dan kita bisa juga mencetak table rule-nya. Nah, di sini terlihat table rule-nya. Ini ada, dan ini ada. Kita pilih kembali. Dan selanjutnya itu ada pengujian sistem. Di sini tempat pengujiannya. Kita klik detailnya. Ini ada nilai CF, CF user, CF pakar, CF evidence, CF sebelum dan CF sesudah. Nah, di sini juga terlihat kategorinya, yaitu ada tidak stres, stres ringan, stres sedang, stres berat, dan stres sangat berat. Dengan rentang skornya 0 sampai 14, 15 sampai 18, 19 sampai 25, 26 sampai 23, 34 sampai 42. Nah, selanjutnya yaitu halaman konsultasi. Kita bisa mengisi yaitu namanya Rudi Tabuti, kelas S5A 2022 44 100. Ini kelaminnya yaitu laki-laki. Nah, kita di sini yaitu memilih pertanyaan. Kita menjawab, misalkan pertanyaannya 1, saya merasa sulit untuk menenangkan diri. Kita mengisi jawaban yaitu 3 itu yaitu sangat sering. Dan selanjutnya dan jika sudah memilih pertanyaan, sudah menjawab pertanyaan semua, kita yaitu selanjutnya yaitu proses screening. Nah, di sini terlihat nih proses screeningnya dari Rudi Tabuti yang dipilih tadi. Kita memilih yaitu 15 dengan skor DAS 21 yaitu 30 sampai 42. Ini yang dipilih tadi yaitu Q01 nilainya 3 yaitu sangat sering, Q06 dengan nilai 3 sangat sering, Q08 dengan nilai 0 tidak pernah, Q011 dengan nilai 3 sangat sering, Q12 dengan nilai 3 sangat sering, Q14 dengan nilai 2 sering, dan Q18 dengan nilai 1 kadang-kadang. Nah, ini pemilihan yang tadi terlihat yaitu ada nilainya, CF usernya, CF pakar, CF evidence, CF sebelum dan CF sesudah. CF evidence itu dapat dari mana nilainya? Yaitu dari CF user 1 dikali 0,75 yaitu menghasilkan ini. CF sebelumnya 0, CF sesudah ini 0,7500. Jadi CF sebelum itu nilai dari CF sesudahnya. Dan CF gabungan akhirnya ini. Kita juga mencetak hasilnya. Nah, di sini terlihat cetakan hasil Rudi Tabuti. Ya, selanjutnya kita memilih ke beranda. Nah, ini tampilan awal tadi. Sekian presentasi dari saya dari simulasi program ini. Kurang maafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.